Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini Miss Revi mau sharing tips, mau sharing mengenai apa sih benda yang penting nggak penting yang biasanya saya bawa ke kelas gitu. Nah, biasanya kan kalau tipikal kita ngajar pasti kita punya textbook sama marker. Nah, cuman saya punya satu tas. Jadi kalau misalnya saya udah keburu, biasanya saya ada satu tas yang memang saya bawa pada saat saya ngajar gitu. Jadi tas ini tuh jarang saya kayak otak-atik isinya. Jadi isinya seperti ini, kalau lagi buru-buru tinggal ambil udah gitu. Nah, ini adalah tas penting nggak penting yang biasanya saya bawa pada saat saya mengajar, and it helps me a lot during my emergency situation. Jadi kalau kita ngajar tuh ada kasus darurat, misalnya kita udah nggak tahu mau ngajarin apa, jadi dengan adanya beberapa bahan di sini itu sangat membantu saya. Langsung aja, yang pertama ini yang paling noticeable tadi, yang paling besar. Yang pertama ini dikenal sama portable board. Ini pernah saya singgung sebelumnya mengenai portable board. Ini adalah papan yang bisa kalian pakai untuk nulis. Jadi biasanya untuk buat cerdas cermat di kelas ini mereka bakalan suka siswa-siswanya. Nah, seandainya kalian nggak ada yang model seperti ini, saya kebetulan belinya di Daiso. Tapi saya nggak tahu apakah masih ada. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa buat sendiri dengan cara cari karton F4 yang ukuran F4 maksud saya, kemudian kalian laminasi. Itu bisa menjadi portable board daruratnya kalian. Oke, nah kita lihat selanjutnya apalagi ya selain ini. Nah, tentunya jeng ini adalah marker saya. Jadi biasanya kan kalau ngajar tuh paling cuma 1-2 marker. Nah, ini semua spare markers yang saya punya. Jadi ini cadangan gitu. Pastikan kalian punya marker yang banyak kalau misalnya kalian mau buat kegiatan di kelas gitu. Jadi kadang-kadang nggak adanya markernya udah habis tinta. Ini yang membuat belajar tuh jadinya lebih lama. Tapi kalau kalian punya stok seperti ini, it's going to help you a lot. Dan juga pastikan masukkan marker berwarna ke dalam koleksinya kalian gitu. Nah, ini perlu kalau seandainya kalian minta siswa untuk nulis di papan, kalau untuk perbaikannya jangan dihapus, tapi langsung kalian circle pakai marker warna merah, jadi siswa-siswa bisa belajar apa sih kesalahan yang saya buat dan bagaimana yang benarnya gitu ya. So spare markers juga jangan lupa. Nah, kemudian benda penting nggak penting lainnya adalah jeng. Nah, ini adalah scrap paper, jadi kertas bekas. Jadi saya sering minta ke kantor kalau seandainya saya ngajar, saya minta kertas bekas. Jadi biasanya kan bagian sisinya kan udah dipakai, sedangkan bagian belakangnya ini masih kosong. Jadi kita bisa pakai untuk berbagai macam hal gitu. Jadi kalau kalian mau buat, I don't know. Saya biasanya sih kalau saya minta kalau mereka buat tugas di kelas, saya bakalan kumpulin, saya lebih minta mereka untuk tulis di scrap paper daripada di buku. Jadi lebih mudah saya untuk bawa pulangnya. So that's one of my suggestion. Kemudian benda penting nggak penting lainnya, jeng. Ini yang akhir-akhir ini menjadi favorit saya, yaitu kalender bekas. Kalian minta kalender bekas sama siswa, atau kalian minta kalender bekas yang ada di kantor, maksudnya di kampusnya kalian. Dan kalian bisa buat banyak activity dengan menggunakan kalender bekas ini. Salah satunya adalah storytelling yang pernah saya share caranya. Nanti kalian lihat aja. Nanti saya juga taruh di deskripsinya. Storytelling yang bisa kalian pakai dengan kalender bekas. Dan juga banyak kegiatan kelompok atau kerja kelompok yang bisa kalian pakai dengan menggunakan kalender bekas.
Jadi kalender bekas ini benda penting nggak penting. Dan ini selalu ada di lokernya saya sekarang gitu. Dan kemudian ini ada ini yang namanya kalian perlu punya board game atau card game. Itu cari aja di internet. Ini contohnya. Ini ular tangga tapi versi bahasa Inggris. Dan ini adalah card games. Saya pernah sharing mengenai bagaimana saya pakai card games ini di salah satu teknik mengajar saya bermain kartu kalau nggak salah, jadi kalian bisa cek aja. Nah kalau kalian nggak tahu loh, saya nggak punya bukunya atau apa, kalian bisa langsung search Google aja card games, nanti bakalan banyak kartu-kartu yang seperti ini yang bisa kalian pakai di kegiatan mengajar kalian. Dan biasanya setiap saya dapat kira-kira ini bagus card gamesnya, saya bakalan printnya itu, kalau ini kan kertas biasa nih, HVS biasa. Nah ini saya bakalan langsung print dia di kertas keras yang biasanya kita pakai untuk karton atau kertas apa ya, yang kertas sertifikat yang agak tebal. Jadi biar lebih awet dan kalian bisa simpan di ziplock bag biar nggak kececer. Dan ini masukkan ke tas penting nggak pentingnya kalian gitu ya. Jadi ini salah satu juga hal yang saya selalu bawa kalau misalnya saya lagi ngajar. Jadi kalau lagi stuck idenya itu bisa main. Atau kadang-kadang saya suka bawa dice. Dice ini kalau misalnya nanti ada games-games apa saya bisa pakai. Jadi udah habis semuanya. Jadi ini tadi udah card games beserta kartu-kartunya. Ini saya buat, biasanya sih saya kopinya kayak untuk 4 atau 5 kelompok. Soalnya kebiasaan saya ngajar di kelas yang 20 sampai 30. Jadi biasanya saya buatnya nggak cuma satu. Nah itulah udah habis semuanya yang ada di tas penting nggak penting kalian. Mungkin ini juga bisa menjadi pertimbangan buat kalian untuk menyediakan satu tas buat ngajar dan kalian masukkan items di sini yang bisa menjadi penyelamat di saat kalian udah stuck gitu mau ngajar apa. Oke, so that's it for now. Thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.